The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. Tapi, bagaimana jika masyarakat sendiri dapat menanam solusi energi mereka? Dengan satu pohon tanaman nyamplung, satu rumah, dan satu pulau, kami percaya bahwa perubahan dapat dimulai hari ini. Inilah Saru Sapo, satu rumah, satu pohon tanaman nyamplung. Om Om Swastiastu. Saya Putu Ayudiani Mas Anjani dengan rekan saya. Saya Leputu Sinta Widya Putri. Kami adalah perwakilan dari SMA Negeri 2 Semarapura. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan hasil diskusi kami yang akan kami kembangkan di Pulau Nusa Penida dan berbasis swadaya atau masyarakat. Latar belakangi inovasi ini adalah yang pertama, ketergantungan pada energi fosil yang menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, sehingga diperlukan sumber energi baru yang tertib ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Kami mengusulkan tanaman nyamplung sebagai tanaman yang berpotensi menjadi sumber biomasa tanpa membuka lahan baru. Tanaman ini dapat kami temukan di Pulau Nusa Penida, khususnya di Desa Batu Mandak, yang memiliki potensi geografis dan juga sosial yang amat sesuai untuk dikembangkan lebih lanjut. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah apa saja potensi tanaman nyamplung sebagai energi baru terbarukan. Lalu yang kedua, bagaimana peluang mengembangkan biomasa dari nyamplung melalui pendekatan berbasis swadaya di Desa Batu Madet. Lalu yang ketiga, bagaimana pemanfaatan tanaman ini sebagai energi baru terbarukan dapat menjadi solusi pengganti bahan bakar fosil. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, kami ingin mengetahui bagaimana potensi tanaman nyamplung sebagai energi baru terbarukan dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, yaitu mengembangkan energi baru terbarukan yang dilakukan berbasis swadaya atau masyarakat. Dan yang ketiga, kami ingin memanfaatkan tanaman nyamplung secara efektif sebagai solusi untuk mengatasi bahan bakar fosil di Desa Batu Mandek. Selanjutnya adalah hipotesis. Kami berharap program ini dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan di Pulau Nusa Penida, khususnya di Desa Batu Mandak. Mengingat tempat tersebut sebagai objek wisata, pasti akan memerlukan banyak energi, baik energi listrik dan juga bahan bakar minyak. Nah, teman-teman menghentikan ketergantungan akan energi fosil sebagai pembangkit listrik tenaga diesel di Nusa Penida yang ramah lingkungan dapat kami lakukan dengan tanaman nyamplung yang kami gunakan sebagai potensi yang menjanjikan baik dari segi energi dan juga ekonomi. Selain itu, kami juga dapat membuat daya tarik baru, yaitu daya tarik wisata, yakni ekotur di Nusa Penida. Nah, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Di sini kami menggunakan pendekatan kuantitatif kualitatif atau mixed method dan kami menjadwalkan penelitian ini pada bulan Juli hingga Agustus 2025. Berlokasi di Desa Batu Madet, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Dan ada 3 teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu yang pertama melalui observasi, penyebaran kuesioner, dan juga studi literatur. Di sini untuk metode kualitatif, kami menggunakan analisis tematik, sementara untuk data kuantitatifnya kami menggunakan statistik deskriptif. Selanjutnya adalah data dan juga hasil yang kami harapkan, dimulai dari data. Nah, di sini kami akan menggali persepsi atau sudut pandang masyarakat terkait dengan tanaman nyamplung sebagai energi baru terbarukan atau program dan inovasi Sarosapo ini. Lalu kami juga akan menghitung banyak rumah atau kepala keluarga yang akan berpartisipasi dalam program ini, serta jumlah lembaga swadaya masyarakat yang ada di Desa Batu Madet. Lalu pastinya kami juga akan menghitung potensi produksi minyak dengan satuan liter per tahun, serta estimasi energi biodiesel dan juga pengurangan emisi karbon. Selanjutnya adalah hasil yang pertama, kami ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan nyamplung sebagai energi baru terbarukan dapat berjalan dengan baik di Desa Batu Madak. Lalu yang kedua, kami ingin mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap energi fosil. Dan yang ketiga, kami ingin melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dibandingkan dengan bagaimana dia tuh menggunakan energi fosil versus menggunakan energi dari tanaman nyamplung. Lalu yang keempat, teman-teman, adalah peningkatan produktivitas berbasis swadaya atau masyarakat. Dan yang terakhir, kami akan melakukan identifikasi kendala untuk evaluasi dan juga pengembangan program ini. Selanjutnya, Nah, dari hasil diskusi kami didapatkanlah kesimpulan bahwa tanaman nyamplung memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan terutama di wilayah pesisir seperti Desa Batu Madet. Melalui pendekatan swadaya dan dukungan lembaga masyarakat, pengembangan biomasa dari nyamplung dapat menjadi solusi alternatif pengganti bahan bakar fosil serta mendorong kemandirian energi lokal. Seperti kata Mahatma Gandhi, the future depends on what we do in the present. Demikian presentasi proposal penelitian ini. Besar harapan kami Sarusapo dapat menjadi langkah nyata menuju masa depan energi yang lebih hijau, mandiri, dan menyatukan kearifan lokal dengan keberlanjutan global. Terima kasih dan Om Santi, 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 Santi Santi Om. Om. Sampai jumpa, bye-bye.